Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Mungkin hanya satu-satunya karya Anies yang bisa ia banggakan yang akan meninggalkan legasinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu menyelenggarakan ajang balapan Formula E. Kenapa Anies Baswedan waktu itu begitu menggebu-gebunya dalam menyelenggarakan balapan Formula E? Karena hanya satu itu saja yang bisa dijual Anies Baswedan dan dibanggakan pendukungnya. Bagi saya, suksesnya Formula E hanya untuk menutupi semua program Anies Baswedan yang gagal total selama dia memimpin Jakarta. Hampir semua janji Anies tidak ada satupun yang sukses kecuali Formula E. Itu pun hanya kebetulan saja karena seperti yang sudah disampaikan di video di awal tadi, kalau Gubernur Anies pernah berbicara di saat debat calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Dengan pedenya, Anies mengatakan, jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Tapi faktanya, Anies buang ludah dan jilat kembali. Anies sendiri yang pada akhirnya membangun benda-benda mati dengan biaya dari uang rakyat Jakarta. Dan hasilnya apa? Setelah itu, benda-benda mati tersebut dibongkar. Ya, karena tidak ada manfaatnya selain membuang anggaran kas daerah, yang itu adalah uang rakyat Jakarta. Bahkan Anies dinilai warga kalau dirinya itu gengsi untuk melanjutkan program kerja gubernur sebelumnya, yaitu Ahok. Anies ini ingin tampil beda, tapi sayangnya gagal dan tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya pandai bersilat lidah. Nah, teman-teman, berikut ini saya mencoba menunjukkan kembali kepada Anda, sekaligus mengingatkan kembali mengenai benda-benda mati apa saja yang dibangun Gubernur Anies yang banyak menyedot uang rakyat. Tidak sempat dijadikan tempat spot foto, tapi sudah keburu dibongkar. Yang pertama, instalasi bambu getah-getih. Mulanya bambu getah-getih ini dipasang pada 14 Agustus 2018 di bundaran Hotel Indonesia untuk memeriahkan Asian Games. Namun sayangnya, karya seniman Joko Avianto ini tak bertahan lama. Biaya yang dikucurkan untuk bambu getah-getih itu tidaklah ecek-ecek, yaitu mencapai setengah miliar rupiah, yakni 550 juta rupiah, dengan bantuan 10 BUMD DKI Jakarta. Karya seni ini juga menuai kritikan dari publik. Warganet rame-rame kritik di kolom komentar akun Instagram Anies Baswedan, hingga akhirnya karya Anies yang merugikan keuangan rakyat tersebut akhirnya dibongkar pada 17 Juli 2019. Lalu ketika ditanya apa alasan Pemprov DKI membongkar instalasi bambu getah-getih itu, nah, beginilah jawaban dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Susi Marsitawati, kepada Detikom Kamis 18 Juli 2019 yang lalu. Katanya, dilakukan pembongkaran karena bambunya sudah mulai rapuh karena cuaca sehingga jalinan bambu sudah mulai jatuh, khawatir rubuh. Nah, itulah jawaban dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Memang sungguh luar biasa hasil kerja Gubernur Anies ini. Yang kedua ada Tugu Sepeda. Pada April 2021, Pemprov DKI Jakarta mengerjakan pembangunan proyek Tugu Sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tujuannya adalah ingin mendorong pola hidup sehat masyarakat selama pandemi virus corona. Dan pembangunan Tugu Sepeda tersebut menelan anggaran 800 juta rupiah dengan menggunakan dana dari swasta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku yakin Tugu Sepeda tersebut bakal jadi spot foto bagi kalangan milenial. Saya pun bertanya-tanya, apa hubungannya Tugu Sepeda dengan mendorong pola hidup sehat masyarakat selama pandemi virus corona? Lah, selama ini banyak tempat sampah yang bertebaran di Jakarta saja tidak menjamin masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya kok. Iya kan? Akan tetapi, hingga saat ini pembangunan Tugu Sepeda tak ada kabar kapan akan diresmikan. Bahkan, pembangunan Tugu Sepeda tersebut pun banyak mendapat kritikan dari pejalan kaki. Yang ketiga ada Tugu Sepatu.
Tugu sepatu ini yang baru dipamerkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2021. Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta bersama dengan Jakarta Experience Board. Beberapa instalasi sepatu raksasa dibangun di sejumlah titik di Jakarta. Berdasarkan catatan Detikom, tugu tersebut dibangun untuk menandai mulainya Festival Kolaborasi Jakarta 2021 yang merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap pelaku ekonomi kreatif. Tapi yang lucunya ini adalah tak berselang lama tugu tersebut sudah dipenuhi dengan aksi vandalisme. Bahkan di Sudirman, tugu sepatu tersebut sudah tak nampak lagi terpajang. Sejauh ini belum terdapat catatan beberapa anggaran yang dikeluarkan untuk membangun tugu sepatu. Yang keempat ada instalasi batu gabion. Pada 2020 lalu, instalasi batu gabion dipasang di kawasan Bundar Hotel Indonesia Jakarta. Sebelumnya batu gabion juga sudah pernah dipasang lalu kemudian dicopot pada saat perayaan malam tahun baru 2020. Pembongkaran instalasi batu gabion sebelumnya menjadi sorotan karena dinilai boros anggaran. Anggaran instalasi batu gabion itu disebut-sebut menghabiskan anggaran senilai 150 juta rupiah. Wah, benar-benar pembangunan di era Gubernur Anies yang sangat menyedot anggaran, teman-teman. Seandainya rumah Gubernur Anies dibangun, lalu dibongkar lagi, lalu dibangun lagi, apakah itu membuat Anies tidak rugi ya? Yang kelima ada bongkar pasang trotoar. Sebagian dari jalur sepeda tahap pertama yang sudah diresmikan Gubernur Anies Baswedan pada September 2019 dibongkar imbas dari pelebaran trotoar. Pemandangan ini terlihat di Jalan Ponegoro, Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan Cikini. Jalur sepeda sepanjang 30 meter itu dibongkar karena ada pelebaran trotoar. Pembongkaran jalur sepeda itu pun banyak mendapat kritikan dari masyarakat Jakarta. Dan bukan hanya pembangunan benda-benda mati saja yang terbengkalai dan bongkar pasang di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Tapi yang menjadi sorotan yang lainnya juga adalah ketika Pemprov DKI Jakarta memamerkan atap rumah warna-warni di dekat flyover Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pemukiman yang dipercantik itu kemudian diposting Pemprov DKI. Postingan itu disambut netizen dengan beragam komentar dan kecaman. Salah satu netizen yang turut berkomentar adalah CH_Kotimah yang berkomentarnya begini. Ngatain Ahok jangan cuma konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto, tapi dia sendiri sibuk dengan benda mati dan itu pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan karya Ahok. Nah, pemirsa Kanal Timur, itu tadi adalah beberapa karya nyata Gubernur Anies yang kita semua sudah ketahui kalau tidak satupun karyanya yang tadi sudah saya jelaskan itu berhasil. Dan masih banyak lagi karya Anies yang gagal dikerjakan yang tidak bisa saya sebut satu persatu di sini. Kalau pemirsa tahu apa-apa saja karya Anies yang gagal, bisa tulis di kolom komentar. Dan selama ini Gubernur Anies lebih sibuk melakukan pencitraan ketimbang kerja untuk masyarakat Jakarta. Lalu apa yang mau dibanggakan Gubernur Anies? Mau banggakan JIS, Jakarta International Stadium. Tapi sayangnya itu bukan karya Anies, tapi karya Gubernur Foke. Anies hanya melanjutkan saja. Selama ini pembangunan JIS tersendat karena salah satu kendalanya adalah permasalahan pembebasan lahan. Nah, baru di era Gubernur Anies ini masalah pembebasan lahan sudah kelar. Makanya Anies bisa melanjutkan proyek Jakarta International Stadium tersebut. Mungkin hanya satu-satunya karya Anies yang bisa ia banggakan yang akan meninggalkan legasinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu menyelenggarakan ajang balapan Formula E. Kenapa Anies Baswedan waktu itu begitu menggebu-gebunya dalam menyelenggarakan balapan Formula E? Karena hanya satu itu saja yang bisa dijual Anies Baswedan dan dibanggakan pendukungnya. Bagi saya, suksesnya Formula E hanya untuk menutupi semua program Anies Baswedan yang gagal total selama dia memimpin Jakarta. Hampir semua janji Anies tidak ada satupun yang sukses kecuali Formula E. Itu pun hanya kebetulan saja karena ada sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Jadi untuk pendukung Anies Baswedan, kalian jangan berharap banyak kepada Anies Baswedan dan jangan mimpi Anies Baswedan bisa jadi Presiden Indonesia 2024 mendatang nanti. Rakyat sekarang sudah cerdas, bos.
rakyat bisa menilai mana calon pemimpin yang hanya bisa obral janji dan mana calon pemimpin yang benar-benar mampu membawa Indonesia yang jauh lebih baik ke depannya. Nah pemirsa, demikian opini saya kali ini. Terima kasih yang sudah menontonnya sampai selesai dan sampai jumpa di episode selanjutnya.